Salam Miracle. Bersama saya Timotius Sadono, kita berjumpa dalam program Miracle Service Pelayanan Mujizat. Tuhan Yesus adalah sumber mujizat. Dalam Yesus, Anda dan saya pasti menerima dan menjadi saluran mujizatnya. Mari saudara, dalam 60 menit ke depan, Anda bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus sungguh ajaib. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kuasanya tetap sama. Dengarkan baik-baik, masukkan di hatimu, bertobatlah, dan jadikan Yesus juru selamatmu. Maka firman-Nya menyembuhkan saudara. Bilur Yesus menjamah Anda demi nama Yesus. Haleluya. Pemirsa di rumah, saya ada di GBI Bintaro. Sementara kami tahu Anda juga mengangkat tangan di rumah. Mungkin Anda terbaring di rumah melalui layar ini, dengar ada kabar baik untuk engkau. Atau mungkin kau sedang duduk di kursi roda. Engkau sedang terbelenggu oleh beban yang berat. Ada kabar baik. Mujizat penciptaan yang ada di Allah Bapa dalam Yesus ada. Hadirlah di tengah kami, urapi kami, urapi hamba-Mu. Kami sambut firman-Mu yang ajaib demi nama Yesus. Kita berkata amin. Amin. Tepuk tangan sama-sama. Lebih semangat. Haleluya. Kejadian 1 ayat 1. Waktu adalah time. Mari kita berpacu dengan waktu. Kejadian 1 ayat 1. Sudah bertemu? Mari kita baca sama-sama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu, katakan bersama saya, mujizat. Penciptaan. Tangannya ke saya, mujizat. Penciptaan. Dalam bahasa Ibraninya, bahasa aslinya adalah bara. Ya. Dikatakan mencipta itu bara Elohim. Allah mencipta itu bara Elohim. Mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Saya bertanya, 100 tahun lalu handphone seperti ini ada nggak? Nggak ada. Nggak usah 100 tahun lalu lah. 20 tahun lalu ada nggak? Dulu handphonenya segede pisang gitu. Dilempar ke maling pun pingsan. Gitu. Sekarang semakin canggih, diciptakan. Mengapa? Karena manusia diciptakan serupa dengan Allah yang punya gen atau DNA mencipta. Sehingga Pak Niko menciptakan lagu dari nggak ada menjadi ada. Nah, mujizat penciptaan Anda jangan berkata, Pak, saya siapa? Anda memang bukan siapa-siapa, tapi kau bersama Allah, kau juga bisa mencipta. Katakan yes. Bara Elohim adalah Allah yang mencipta. Agama-agama kuno, kalau mengajarkan tentang penciptaan, dari yang ada. Lalu dievolusi menjadi itu agama kuno. Kuno dan tidak masuk akal. Dan memang salah. Contoh ini, agama kuno atau mungkin ilmu yang kuno, teori Darwin. Manusia kata teori Darwin, ini teori bukan hukum. Manusia kata teori Darwin adalah dari monyet. Ada seorang murid tanya sama gurunya, Bu, kalau manusia dari monyet, monyet dari mana? Ada bisa jawab di sini? Halo? Mungkin gurunya berkata, dari makhluk yang lebih rendah. Oke Bu Guru, makhluk yang lebih rendah dari monyet itu dari apa? Yang lebih rendah lagi. Yang lebih rendah lagi di mana? Lebih rendah lagi. Terus, ya paling rendah. Nah, yang paling rendah itu dari mana? Gurunya bilang, jangan tanya terus. Mau DO. Seorang ateis ketemu dengan pendeta dan si pendeta tanya, oke lah, kamu tidak percaya Tuhan itu ada. Kalau gitu gunungnya batu yang besar itu dari mana? Oh, itu kejadian alam. Pasir kena beku, kena panas, membesar menjadi gunung batu yang besar. Oke, pasirnya dari mana? Batu kena panas pecah jadi pasir. Itu namanya
teori buletisasi. You understand? Coba saya mau tes, sini kau. Biasanya yang di depan langsung selalu jadi korban. Pinjam mic. Sini bro. Kamu tinggi banget, makan apa sih? Nasi? Enggak percaya. Kacang panjang pasti. Oke, namamu siapa? Richard. Richard, sekolah? Di Yoel, iya. Yoel, bagus. Kelas berapa? 3 SMA. 3 SMA. Menurut kamu telur sama ayam duluan mana? Lainnya diam. Enggak, kamu jawab apa saja enggak salah. Duluan telur. Telur dari mana? Dari ayam. Jadi ayam dari mana? Mana yang duluan? Ayam. Ayam deh. Kenapa duluan ayam? Jadi ayam dari mana? Dari telur. Terima kasih. Thank you. Kamu nggak salah. Itulah produk guru biologi yang tadi itu. Manusia dari telur, telur telur dari ayam, ayam dari telur. Tapi kalau tanya sama saya, menurut Pak Timotius, menurut saya juga nggak tahu. Tapi menurut kitab suci saya, duluan ayam. Sebab Tuhan bukan menciptakan telur, tapi Tuhan menciptakan ayam. You understand? Salaman. Damai kita ya. Ada banyak kebingungan. Contoh saudara, rambut di sini panjang terus, rambut di sini nggak panjang-panjang. Kalau rambut di sini panjang terus, waktu kita habis untuk cukur kita sini. Bara Elohim, Allah yang mencipta. Pertama, menciptakan dari ayat yang kedua dari yang belum ada. Jadi Anda mulai nangkep, iya ya. Contoh Anda yang belum menikah, mulai mencipta, satu saat menikah. Jangan jadi bujang lapuk. Udah bujang, lapuk, bujang, lama-lama lapuk beneran. Anda mulai mencipta, bisa menikah. Yang udah menikah belum punya rumah, masih jadi kontraktor. Ketawa Bapak. Hah? Bagus kontraktor. Iya kalau kontraktor rumahnya orang, ini tiap tahun kontrak rumah ini, kontrak rumah ini, kontrak rumah ini. It's okay, it's okay. Saya juga pernah kontraktor Pak, tenang. Tapi kita mulai mencipta. Set, punya rumah. Set, punya rumah. Ada yang mungkin mulai pinter lagu, mencipta lagu. Dari nggak ada. Anda yang pingin punya sekolah, pengen punya toko, pengen punya, tapi jangan lalu ngawur-ngawur ya. Contoh, Anda boleh mencipta untuk punya usaha panti asuhan, panti werda, panti jompo, tapi panti pijit jangan. Lalu panggil Pak Gembala, Pak Daud silahkan meresmikan dan mencoba lebih dulu. Wah gawat kan? You understand? Say yes. Jangan 10, itu 10 artinya ya. You understand? Pasukan bilang siap. Saya bilang halo, Anda bilang hai. Halo. Hai. Mantap. Bara Elohim, Allah mencipta dari nggak ada menjadi ada. Berarti Anda juga bisa. Saya dulu tidak pernah khotbah di TV atau di radio. Saya tukang ngepel gereja. Tapi saya mencipta mimpi. I have a dream. Dulu saya tuh sebenarnya kebablasan mimpinya, saudara. Saya sekolah Alkitab di Surabaya, nggak ketemu calon istri. Saya diundang ke Jakarta, diundang oleh Youth GBI Pusat. Yang menjadi ketuanya itu adalah seorang wanita yang saya cintai. Saya senang aja sama dia. Tapi saya tahu saya serba terbatas. Dia putih, saya hitam. Kalau kita berjalan dua-dua habis gelap terbitlah terang. Dia naik BMW walaupun bapaknya punya, saya naik kereta api. Beda kan saudara? Pokoknya serba berbeda. Tapi saya mulai ceritakan mimpi saya. Mimpi saya ke depan. Saya akan menulis buku. 20 tahun lalu belum nulis buku. Saya akan khotbah di radio, di televisi, keliling kota, keliling pulau. Supaya dia itu makin kagum sama saya waktu itu. Padahal saya besar-besarin. Tapi kan saya juga doa. Dan Anda tahu, itu digenapi sekarang. Pertama saya ke stasiun televisi, saya disuruh pulang. Katanya muka saya sama kamera nggak cocok. Bukan kamera face.
Ini katanya nekat, face. You understand? Orang tuh kalau kamera face, senyum aja, kamera cium gitu. Saya ini sekarang sudah lumayan lah, agak dipermak-permak sedikit. Saya beritahu sama Anda bisa berarti bara Elohim. Ya, katakan haleluya. Tapi tentunya bersama Tuhan, katakan bersama Tuhan. Saya mencipta, katakan yes. Yang kedua, waktu Allah menciptakan itu dikatakan yang ketiga, berfirmanlah Allah. Cukup dengan memperkatakan. Anda tahu hamba Tuhan ada orang lumpuh, demi nama Yesus, jalan, itu jalan. Hanya ngomong. Bukan dilus-lus, dipijit, disiram. Enggak. Cukup berfirmanlah. Bisa lagu ini? Oke. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Angkat tangan, waktu ku bimbang. Waktu ku bimbang dan hilang, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut. Asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Angkat tangan tinggi. Firman-Mu. Cukup, thank you. Tepuk tangan sama-sama. Tepuk tangannya lebih semangat. Saya potong-potong karena cuma 30 menit. Tapi saya harus nyanyi karena itu membangkitkan iman saya. Bara Elohim mencipta dari nggak ada menjadi ada. Kedua, hanya cukup memperkatakan. Suatu saat ada seorang panglima tentara Romawi. Dia punya hamba sakit. Dia datang kepada Yesus. Rabi, ya guru, hambaku di rumah sakit. Bisa bantu? Kata Yesus. Oke, yuk saya ke sana. Stop. Aku nggak layak untuk engkau ke rumahku. Aku hanya orang Romawi. Cukup katakan sepatah saja. Keren, saudara. Saya merinding nih. Dan Yesus berkata begini, di orang Yahudi Israel ini tidak ada orang seperti dia imannya. Sebab aku ini komandan. Aku cukup memperkatakan kepada anak buahku, dia lakukan. Katakan yes. Saya kalau ketemu dengan orang-orang di tentara, kalau komandannya bilang, perintah, siap dan. Walaupun tidak tahu apa yang dilakukan nanti, siap dulu. Dan Yesus berkata, jadilah seperti imanmu, hambamu sembuh. Dia pulang, hambanya sembuh. Menciptanya hanya memperkatakan. Katakan bersama saya, haleluya. Setelah kita tahu mencipta dari tidak ada menjadi ada, lalu menciptanya dengan berfirman, memperkatakan firman. Yang ketiga, Tuhan itu ciptakan kita, ayat 26 Kejadian 1 kita baca. Kejadian 1 ayat 26. Haleluya. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan dan lain-lain. Tuhan menciptakan kita segambar dengan Allah. Katakan segambar dengan Allah. Cuma maaf, akibat dosa, gambar manusia itu sudah rusak. Dari Taman Eden, karena dosa Adam makan buah itu, Hawa makan dan Adam ikut makan, mereka dibuang dari Taman Eden, gambarnya rusak, dari Taman Eden dibuang ke Taman Edan. Dan maaf, manusia sekarang tuh makin Eden atau makin Edan? Serius. Lihat di televisi, saya kadang malas nonton TV lah. Serbu, sergap, silet, dan yang lain-lain. Ya, kadang saya harus nonton untuk mendoakan, tapi sedih lah. Suami ke istri kejam, istri ke suami juga kejam. Orang tua ke anak, anak ke orang tua, mengerikan semuanya. Manusia makin edan. Gambar manusia sudah rusak. Tapi Kristus mati di kayu salib.
untuk merubah gambar Anda yang rusak menjadi baik. Lihat sebelah kiri kanan. Gambar Anda mirip siapa? Mirip Yesus atau mirip Yudas Iskariot? Katakan sama saya, yang lama, gambar yang rusak sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mau dites? Saya boleh tes? Saya mau tempel yang pipi kiri. Kalau gambar baru, apa? Kasih pipi kanan. Kalau gambar lama, kasih dengkul kanan. Mau dicoba tes? Kamera siap? Action. Bara Elohim mencipta dari enggak ada menjadi ada. Menciptakan hanya dengan memperkatakan. Dan kita ini diciptakan serupa. Memang udah rusak, tapi dipulihkan. Dan kita bisa mencipta kembali. Contoh. Yang menciptakan pesawat pertama kali siapa? Tukang sepeda. Baik bersaudara itu tukang sepeda. You understand? Thomas Alva Edison menciptakan lampu dari enggak ada. Semua ini ada diciptakan oleh manusia yang diberi karunia mencipta. Tapi sayangnya, ada yang mencipta untuk kejelekan. Tapi Anda catat baik-baik. Kebanyakan pencipta-pencipta yang dahsyat itu, pertama keturunan Yahudi. Kedua anak-anak Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat. Katakan sama saya, haleluya. Sekarang ada 4 pelajaran. Bagaimana Anda dan saya boleh mengalami mujizat penciptaan. Katakan 4 langkah. Punya mujizat penciptaan. Berapa langkah? 4. Kasih salam ke kanan. Kamu juga bisa bersama Allah yang dahsyat. Katakan yes. Katakan haleluya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa dalam segala perkara. Katakan amin. Amin. Kita baca Yohanes 15. Amin. 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 Siapa setuju Yesus kita luar biasa? Kalau Yesusmu luar biasa, kenapa kau pilih jadi orang biasa? Halo? Halo? Hai? Halo? Hai? Kalau Yesusmu dahsyat, kenapa kau pilih orang biasa, men? Woman? Kalau kisah bisa menjadi orang yang luar biasa bersama Yesus yang luar biasa, mengapa kita jadi orang biasa-biasa? Mengapa kau jadi karyawan biasa? Menikah dengan cara biasa? Kerjanya biasa? Punya bisnis yang biasa? Tuanya biasa? Matinya biasa? Padahal Yesus kita? Hobinya Yesus. Yusuf tukang mimpi menjadi Perdana Menteri. Daud gembala domba, gembala Israel. Supaya Yesus dimuliakan. Musa terapung-apung di Sungai Nil menjadi nabi besar. Saya nggak peduli siapa Anda hari ini. Tapi ingat kau punya karunia mencipta seperti Allah menciptakan. Yohanes pasal 15 ayat 7. Baca bersama saya dengan keras. 2, 3. Kurang keras. 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Kurang lain. Apa saja sama itu beda bahasa Indonesia. 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja. Katakan yes. Jikalau kamu tinggal dalam aku, ini langkah pertama. Untuk Anda dan saya punya karunia mencipta. Misalnya minta maaf, gagal ginjal. Terus mau diapain? Saya kemarin ketemu satu bapak, saya melayani Miracle School di BSD.
Bapak ini bersaksi, di ginjal saya Pak ada kanker. Oh my God. Lalu kencing udah darah. Saya udah hopeless, karena dokter bilang, bukan hanya gagal ginjal, hancur ginjalnya. Tapi saya imani, Tuhan bisa beri ginjal yang baru. Sehat sampai hari ini. Saya kemarin juga pergi ke Bank Mandiri, saya ngajar Miracle School di sana, untuk pemimpin-pemimpin. Ibu itu bersaksi, dokter menvonis anak saya umur 2 bulan, kanker di retina mata. Ini kanker kok kurang kerjaan ya, ke ginjal, ke retina. Saya teriak sama Bapak, kau yang menciptakan anakku. Kan saya nggak minta, mata ada kankernya. Tapi dia tidak marah, dia hanya bersujud, dia minta. Demi nama Yesus. Dia ke rumah sakit dokter Aini, dokter mata. Rumah sakit mata, dia minta nubuat. Dokter bilang, kankernya nggak ada, bersih total. Saya beritahu sama Anda, hari-hari ini, Allah sedang membuat perbuatan yang ajaib. Jangan bilang begini, nggak ada. Nggak masalah. Bara Elohim, you understand? Jangan mengecilkan kedasatannya Tuhan. Nggak mungkin. Gagal ginjal, gagal jantung, gagal apa lagi? Bilangin, bilangin. Gagal dalam pernikahan, nggak mungkin. Istrinya kabur, bisa kembali. Malaikat akan bisikin dia, pulang, 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 pulang. Sampai dilihat di airport tulisannya bukan Jakarta atau Singapura, pulang. Pak suami saya kabur, bisa pulang, katakan yes. Jangan bilang gini, Pak nggak pulang-pulang, cari suami baru. Itu bukan mujizat. Langkah pertama, jikalau kamu tinggal dalam aku. Sini, sekalian. Anggap saya orang biasa. Dia adalah presiden. Habis saya jatuhkan, saya angkat supaya kamu enggak pukul saya di luar nanti. Anggap dia presiden yang akan datang. Kan presiden yang sekarang mau digantikan, udah 2 kali kan. Jikalau saya tinggal dalam dia, di belakangnya ya. Jikalau saya tinggal dalam dia udah presiden. Kemanapun pergi saya nemeni dia, ikut dia. Anggap kamu jadi presiden beneran. Aku dijadikan apa? Lurah, ketua RT, atau menteri? Jawab cepat. Menteri. Menteri kata dia. Takut saya pukul tadi. Waktu aku tinggal dalam dia saja, dia jadi presiden. Saya diangkat menteri. Menteri apa kira-kira cocoknya? Perikanan. Perikanan. Gak nyambung. Menteri agama kek. Tampang seperti ini menteri perikanan. Ikan lele, ikan jumbo. Oh my God. Dia pasti suka makan ikan ini. Bisa nggak Pak, biskupnya diperpanjang jam 1 aja? Calon menteri itu. Saya mau beritahu, langkah pertama, jikalau kamu tinggal dalam aku. Siapa mau tinggal dalam Yesus? Tinggi dong, khotbah berhasil, selesai. Apakah Anda sehari ini tinggal dalam Tuhan? Sehingga hidupmu seperti yang Tuhan lakukan. Sorry, kalau diajak judi, maaf. Saya tinggal dalam Tuhan. Masa Tuhan tak ajak judi? Yuk mabuk, sorry. Yuk berzina, sorry. Aku sedang tinggal dalam yang mau lambaikan tangan. Khotbah berhasil. 2. Jikalau kamu tinggal dalam aku, dikatakan disuruh gini, seperti ranting nempel sama pokok. Hanya ranting yang goblok saja tidak tinggal dalam pokok, dia akan kering dan dibakar. You understand? Yes. Yang kedua, dan firmanku. Saya sengaja kitabnya besar supaya lebih mantap. Dan firmanku tinggal dalam kamu. Gereng. Keren enggak? Yang keluar dari mulut saya adalah firman. Saya melakukan firman. Firman ada di dalam saya. Iblis datang kepada Yesus. Jika engkau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Yesus bisa nggak Tuhan menjadikan batu menjadi roti? Sangat bisa, tinggal sepatah saja. Roti, batu jadi roti, jadi cereng. Tapi nanti orang Kristen akan jadi pemalas. Dia ke gereja bawa batu semua. Apalagi dia pasti gede batunya.
Dan lalu pada bawa ikan. Menteri Perikanan, oh my God. Tidak pernah terbesit dalam hidup saya. Langkah kedua katakan, firman Tuhan di dalam saya. Iblis berkata, jadikan batu ini jadi roti. Yesus berkata, ada tertulis di firman Allah, manusia hidup bukan dari roti saja. Iblis tidak mau kalah. Jatuhkan dirimu dari bumbungan bait Allah. Ada tertulis kata Yesus. Jangan mencobai Tuhan. Ada tertulis, sembah kepada saya. Kan kuberikan semuanya. Ada tertulis, sembahlah hanya kepada Allah. Enyalah engkau. Selalu ada tertulis. Nah, Kristen zaman sekarang nggak tahu ayat, nggak punya firman. Ada tertulis di mana ya? Kalau nggak salah ayatnya di kitab Mansyur. Bilang Mazmur aja Mansyur. Mansur perikanan. Nyambung, ya nyambung. Itu menteri juga itu. Saya mau beritahu, firmannya tinggal dalam kita. Ucapkan firman. Ketemu orang lumpuh di nama Yesus jalan. Ketemu putra di nama Yesus melihat. Yang ketiga, Yeskiel 47. Nah, sudah buka ayatnya, percaya sama saya. Yeskiel 37. Bunyinya begini. Yeskiel dibawa ke sebuah lembah yang penuh dengan tulang-tulang. Lembah itu semuanya tulang, kering. Tuhan tanya sama Yeskiel, bisa enggak dihidupkan? Yeskiel bilang gini, engkau mengetahuinya. Kata Tuhan ayat yang keempat, bernubuatlah buat tulang-tulang kering itu. Bernubuat itu gini, perkatakan firman. Katakan sama saya tinggal dalam Yesus. Firman-Nya Yesus dalam saya. Yang ketiga, saya memperkatakan firman. Jadi firman itu perlu dikatakan, jangan disimpan di hati. Coba Anda yang belum punya rumah, mulai perkatakan, punya rumah. Punya rumah. Tapi jangan lalu sombong, punya murah, mewah. Tahu mewah? Mepet sawah. Ini sekolah minggu nggak salah masuk dari tadi di sini. Oke, calon orang besar. Saya beritahu sama Anda, dengar baik-baik. Perkatakan yang ditaruh Tuhan atas firman-Mu. Anda tahu wanita sakit pendarahan? Dia 12 tahun sakit pendarahan, woman. Dan dia berkata, asalku jamah jubahnya, saya sembuh. Dia memperkatakan, sehingga ada lagu. Dia memperkatakan, Yesus jamah segenap hidupku. Ini kasetnya dipercepat. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah sembuh. Tapi Anda perlu menjamah. He touched me. Yes. Jadi Anda memperkatakan, ucapkan. Coba suami, perkatakan firman ke istrimu. Kau wanita yang terbaik dalam hidupku. Kau paling cantik, jangan dikutukin tiap hari. Kau memang wanita paling bego, saya nyesel ketemu kamu. Kamu jelek, gembrot. Istrinya tambah protes, tidak pernah mandi, dan bersikat gigi, habislah lo. Istri juga begitu, jangan suami dikutukin, dipuji terus, dihargai. Sungguh saya tidak menyesal menikah sama kamu. Jangan, kamu ini kok pelupa, bapakmu pelupa, kakek pelupa, kamu pelupa. Suami itu kan suka pelupa, naik mobil lupa kunci, pergi lupa bawa dompet, mandi lupa bawa handuk. Ciri khas, bukan Pak, hobi. Naik mobil lupa jalan, mah kiri kanan mah. Enggak apa-apa, dibantu. Lama-lama juga pinter suaminya. Kalau sudah suaminya bego, dibego-begoin, lama-lama tambah bego. Dan yang bego kamu lah. Udah tahu laki mau bego, kamu kawinin. Dan waktunya habis. Kita bangkit berdiri. Saya menyesal. Yang keempat. Berdiri. Waktunya habis. Kita lanjutkan nanti Pak. Kita sewa tempat yang bisa sampai sore dan pagi. Katakan. Saya tinggal dalam Yesus. Firman-Nya tinggal dalam saya. Saya memperkatakan firman. Dan yang keempat, saya melakukan itu firman.
Wanita itu bukan berkata gini, asal aku jamah jubahnya aku sembuh. Tapi dia di sini, enggak, dia mendekati. Anda harus tahu, dia wanita yang sakit pendarahan. Darahnya mungkin menetes-netes, zaman dulu belum ada softtek. You understand? Dan dia nekat, dia melakukan firman. Yesus berkata kepada murid-muridnya, beri mereka makan 5.000 orang. Muridnya toleh mikir gimana. Anak kecil berkata, ini 5 roti dan 2 ekor ikan. Dia melakukan firman. Anda yang belum menikah, lakukan firman. Mulai apa? Lihat-lihat pemandangan. Jangan di rumah terus. You understand? Yang belum punya kerjaan, lamar pekerjaan. Jangan, saya nunggu dilamar. Itu Putri Solo. Kayaknya banyak yang bertobat, Pak. Belum punya rumah, mulai nabung. Jangan hari ini gajian, besok dihabiskan. Bahkan hari gajian, kemarin sudah habis. Udah kasbon. Katakan, melakukan firman. Mari kita berdoa. Menit-menit ke depan, mujizatmu terjadi hari ini. Yesus jamah senang hidupku dan beri damai, di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi sembuh, Saya minta semua tutup mata, musik. Tuhan taruh jelas kepada saya, apapun penyakitmu, Yesus mau engkau sembuh. Ada di antara saudara di sini sedang punya masalah dengan perut saudara yang sakit. Rahimmu bermasalah. Ada yang belum bisa punya anak, ada yang ada kista atau miom. Ada beberapa saudara yang dadamu problem, jantungmu, paru-parumu, nafasmu sesak. Punggungmu sakit, kaku-kaku, kepalamu pusing, ada yang sakit sebelah kepala, vertigo. Ada yang kaki dan tanganmu kaku, ada yang mungkin punya sakit kanker, tumor, sakit apapun. Yesus mau engkau sembuh. Yesus sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Dia sanggup memberi engkau ginjal yang baru, jantung yang baru, organ, apapun yang rusak, dia jadikan baru. Saudara yang mengalami sakit yang saya sebutkan tadi, atau tidak saya sebutkan sakitnya, dan Anda rindu disembuhkan oleh Yesus, di mana engkau berdiri, angkat tangan kananmu tinggi. Ikuti saya doa. Bapa di surga, ampuni dosa saya. Saya mau bertobat. Gambar diri saya sudah rusak, tapi saya jadikan Yesus jadi juru selamat, Tuhan saya selamanya. Demi nama Yesus, saya siap disembuhkan. Saudara yang angkat tangan, tumpangkan tangan ke bagian tubuhmu yang sakit. Kalau yang sakit perutmu, pegang perutmu. Sakit kepalamu, pegang kepalamu. In the name of Jesus. 2000 tahun lalu Yesus sudah mati di kayu salib. Bilurnya menyembuhkan Anda. Di mana kau tumpang tangan, sekarang dengar. Oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus. In the name of Jesus, be healed, jadilah sembuh. Sembuh. Bapak, waktu mereka melihat ada perubahan, ada jamaah, nama Yesus dimuliakan. Beri keberanian untuk mereka bersaksi. Tiba-tiba benjolan yang menyebabkan sakit itu hilang. Tiba-tiba kaku-kaku itu gak ada lagi. Perut yang mulas, kepala yang pusing, gak ada. Nafas jadi lega. Waktu mereka merasakan ada perubahan, ada jamaah, ada mukjizat, beri keberanian untuk bersaksi. Waktu mereka bersaksi, Yesus dimuliakan, dan kesaksian mereka menyempurnakan kesembuhan mereka. Demi nama Yesus. Amin. Yang sudah angkat tangan, angkat 2 tangannya tinggi. Ikut saya, tindakan iman. Katakan ke kanan, kiri, ke belakang, ke depan. Goyang kiri, kanan. Nah, saya tahu waktunya sudah habis, tapi kita akan persembahan ya. Sementara persembahan Anda bisa bersaksi. Siapa yang ngalami tiba-tiba kok ada benjolan yang hilang ya? Tiba-tiba kok
Benjolan yang menyebabkan sakit tuh hilang ya. Tiba-tiba ada perut-perut yang kaku apa, nggak ada ya. Tiba-tiba enak, yang ngerasain ada perubahan, ada jamahan, ada kesembuhan. Angkat tangan. Tangan, 1, terus. 1, 2, 3. Lagi, tinggi. Oke, yang angkat tangan coba ke depan sama saya. Saya mau doain khusus. Katakan sama saya, haleluya. Oke, Bapak, namanya siapa Pak? Saya Widiarto, Oke, umur berapa Pak? hampir 60. Seperti 50 Pak. Kalau di TV semuanya turun 10 tahun Pak ya. Saya ngerasa 38. Wah ini calon pengkhotbah ini. Atau menteri Pak, perikanan. Baik, Bapak sakit apa? Ada gangguan di jantung, jadi ada penyumbatan. Kalau sakit seperti apa Pak? Susah napas. Oke, udah ke dokter? Sudah kena stent, sudah di stent. Oke, cuma kadang-kadang gangguan itu turun ya. Hampir selalu. Siap mencipta jantung yang baru? Weh. So. So, keren. Sekarang apa yang Pak rasakan? Ada kelegaan? Lancar. Enak ya? Ya. Coba tarik nafas Pak. Kurang tinggi Pak. Dulu Pak, ini gak pakai Rexona. Enggak pakai Rexona. Enggak apa-apa Pak, urapannya kuat, tenang. Ayo angkat tangan Pak, enggak apa-apa. Yes. Turun lagi Pak. Yes. Coba gini-gini Pak. Enak Pak ya? Yuk. Siapa yang sembuhkan Bapak? Tuhan Siapa namanya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Jantung yang baru, semuanya sempurna. Lihat imannya Bapak ini Tuhan. Cerdas seperti imanmu, sempurna. Amin. Jantung baru. Amin. Tuhan ciptakan jantung baru. Amin. Bahkan semua organ sehat semua, sejahtera, umur panjang, sukacita. Amin. 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 Selamat 38 Pak, jadi seperti imanmu. Tepuk tangan, boleh duduk. Ya, sebentar, blocking. Thank you. Ya, lihat sana Pak, lihat TV. What your name? Nevi, Nevi. Umur berapa? 40. 40, kelihatan 30. Nah, Merasa berapa? merasa 35. Kayak. 35, boleh. Dia korting sendiri. Menteri Perikanan. Siapa namanya? Nevi. Oh sudah, sakit apa? Sorry, saya jadi grogi. Kaki saya suka ngilu-ngilu di telapak Kakinya kaki. suka ngilu-ngilu. Iya, di telapak kaki. Di telapak kaki suka. Udah berapa lama? Udah lama nih kayaknya. Sejak zaman Belanda? Nah, udah sekitar 2 tahunan. 2 tahun. Kalau sakit seperti apa? Ya ngilu sekali. Coba digingin sana. Ya sekarang enggak. Tadi sempat ngilu, teman tiba-tiba kayak hilang. Ada perubahan ya. Siapa yang sembahan Pak? Yesus. Tuhan Yesus dahsyat. Tepuk tangan buat Yesus. Thank you Pak Nevi. Oke, Ibu. Agak sini Bu. Agak sini. Oke, sebentar. Good. Siapa namanya Ibu? Siska. Umur berapa? 51. Masih kelihatan 41. Oke, sakit apa Ibu? Ada diabetes tapi ke lambung. Ke lambung ya. Udah berapa lama diabetesnya? 3 tahun. 3 tahun. Kalau sakit seperti apa? Sakit soalnya ini kan Ulas. udaranya tinggi, lambungnya sakit. Udaranya tinggi. Darahnya kalau Oh, darahnya diabetes, tinggi, lambungnya sakit. Sakitnya seperti apa rasanya? Kayak perih. Perih. Walaupun Kayak sudah mual, makan mual. tetap perih. Iya. Oke. Ibu tahu sembuh dari mana sekarang ini? Yesus. Enggak, maksudnya rasanya ada perubahan. Ada enak, udah Enak ya? Udah kenyang gitu? Belum. Oh bagus. Kalau udah kenyang berarti udah makan kan? Oke. Nggak enaknya sudah hilang ya? Enak sekarang. Sembuh ya, sukacita. Demi nama Yesus, pencernaan yang baru. Demi nama Yesus, sembuh sempurna. Diabetes aku cabut, Amin. sembuh Yesus, sempurna. terima kasih. Siapa yang sembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Yesus. Terakhir. Siapa namanya Pak? Mau jadi menteri? Amin. Amin. Namanya siapa? Mau panjang pendek, Pak? Pendek aja karena waktu. Satrio. Satrio, keren. Umur berapa? 44. Masih 34. Amin. Ya, sakit apa Pak? Sakitnya mas sederhana, Pak. Hmm. Cuman seumur-umur istri saya itu udah lama nggak bawa mobil. Tadi mau berangkat gereja, saya terkapar. Terus, mah, setir. Bisa nggak bisa tetap dia setir gitu loh. Oh my God. Tapi Dia nggak punya SIM juga? punya, SIM punya. Tapi udah nggak mau bawa mobil. Bagus. Gitu loh. Nah, saya udah pusing bener.
kepala nyut-nyutan. Mau Nyut-nyut berangkat, itu bahasa apa? Nyut-nyutan. bahasa Jermannya itu pusing gitu loh, Pak. Pusing ya, bagus, mantap. Ini Terus- jemaat lucu-lucu di sini ya. Terus nyut-nyutan, Iya. terus. Saya coba untuk beli jamu, Heeh. tetap aja nggak tahan untuk nyetir gitu. Saya bawa, tapi puji Tuhan, Yang mendorong Pak tetap pengen pergi apa? saya rindu aja. percaya. Mm-mm. Saya berkomitmen kepada keluarga, minggu harus ke gereja. Yes, akhirnya ibu yang setir. Ya, Mana ibunya? Sopir baru. Wih, hebat, tepuk tangan buat ibu kita. Oke, terus? terus setelah berdoa, puji Tuhan, sama sekali tidak ada terasa. Tapi itu baru sedikit, Pak. Seperti Pak Niko bilang, saya akan mendapatkan 1000 kali lipat. Wah, di sini saya dapatkan satu kesabaran yang harus kami lakukan. Amin. Itu sukacita kami. Sudah enak ya. Jadi kepala pusing dada-dada. Apa mau dicedutin? Sini. Coba begini, Pak. Begini, Pak. Yes, lebih tinggi, Pak. Yes. Sampai sembuhkan. Yesus. Jesus. Yesus. Tepuk tangan buat Jesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan ke surga. Kami tahu, Aba, bahwa mujizat-Mu masih ada. Mujizat penciptaan itu telah ada pada kami. Kami kembalikan hormat, kemuliaan bagi-Mu selama-lamanya. Demi nama Yesus. Kita katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Setelah Anda menikmati firman Tuhan dan lawatan Allah yang dahsyat, kini giliran Anda menerima mujizat Tuhan. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Yesus mengasihi Anda secara pribadi. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa Anda. Seperti keselamatan kekal tersedia untuk bagi yang percaya, maka kesembuhan dan mujizat tersedia bagi yang percaya. Saat ini juga, mari bertobat dari dosa Anda. Jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan Anda. Anda pasti diselamatkan. Mari buka hatimu, ikuti saya berdoa. Bapa Surgawi, ampuni dosa kami. Kami mau bertobat. Kami mau tinggalkan dosa dan pelanggaran kami. Kami mau jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami selama-lamanya. Seisi rumah kami selamat dan juga disembuhkan. Sekarang Anda bisa menumpangkan tangan kepada bagian tubuhmu yang sakit. Jika yang sakit, dadamu, pegang dadamu. Dan berdoa bersama saya. Bapa di sorga, apapun penyakit kami oleh bilir Yesus, jadilah sembuh. Oleh darah Yesus, dijamah dari ujung rambutmu sampai telapak kakimu. Semua penyakitmu disembuhkan, semua kutuk dicabut. Semua hal yang buruk dicabut. Berkat turun berlimpah. Kesembuhan dan keselamatan kekal. Demi nama Yesus. Bagi Anda yang sudah disembuhkan atau Anda rindu berkonsultasi lebih lanjut, Anda ingin doa bersama kami, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor dan juga email dan web di layar kaca Anda. Anda bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan Anda diberkati. Sampai jumpa di Miracle Service episode yang akan datang, yang lebih dahsyat dan luar biasa bersama Tuhan Yesus Kristus.